saudara-saudara semua, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Walaupun jumlahnya ini makin menciut ya, 79 orang, tapi ini adalah pertanda, sekarang 80 ya, bahwa yang mempunyai minat yang tinggi itu ada di sini. Sedangkan yang lain punya minat yang tinggi juga, mungkin macet di jalan ya, mungkin sedang mengajar, dan persoalan-persoalan lain yang menghalangi. Kita mulai saja pagi ini, saya serahkan Zoom ini kepada Mbak Nabila. Silakan Mbak Nabila. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa secara virtual lagi. Kalau begitu mungkin langsung saja saya serahkan kepada Uda Ivan. Sebelumnya saya kirim tautan presensi, mohon diisi seperti kemarin juga. Oke, kalau begitu silakan kepada Uda Ivan. Terima kasih Mbak Nabila. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ini suara saya makin buruk, cuma mudah-mudahan kita masih bisa menyelesaikan ya. Ini biasa kalau flu ini lagi puncak-puncaknya nih. Tapi katanya sih suaranya makin seksi. Baru saya mau bilang, makin mendekati Rod Stewart suaranya. Yang berat itu di dadanya sih sebenarnya. Kemarin kita membahas dua hal ya, teman-teman sekalian. Kita membahas tentang penulisan karya ilmiah populer dan kita membahas tentang esai. Topik penulisan ilmiah populer sebenarnya dengan mudah bisa dikembangkan menjadi penulisan artikel. Karena yang membedakan paling hanya kalau di dalam penulisan ilmiah populer kita harus lebih patuh kepada perujukan. Sementara sewaktu kita menulis artikel kita bisa lebih bebas. Nah hari ini kita akan masuk kepada penceritaan. Pada awalnya permintaan dari Pak John dan tim adalah memberikan paparan teori tentang penulisan fiksi. Tapi kemudian dalam perjalanannya, kalau kita lihat, kita itu kan bercerita bukan hanya untuk hal-hal yang fiksi ya. Kita juga bercerita untuk hal-hal yang non-fiksi. Contohnya paling gampang itu sewaktu kita membuat blog sederhana. Kemarin ada yang bertanya ya, bagaimana membuat blog? Salah satu cara membuat blog yang paling sederhana ya ceritakan saja hari ini ngapain gitu. Cuman kemudian kita membuat penekanan. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit di dalam topik hari ini, yaitu penceritaan. Kemudian bagian kedua, kita akan berbicara tentang kaidah dasar kebahasaan. Kemarin saya sempat menginformasikan bahwa kalau kita coba bedah kaidah kebahasaan itu, kita bisa mengurutkan kaidah bahasa menjadi 5 satuan bahasa. Kalau ada yang pernah mengikuti kuliah linguistik, ini mungkin akan protes kepada saya. Kok frasa, klausa itu nggak masuk sih, morfem, fonem itu nggak masuk. Buat orang awam, istilah-istilah itu akan menyulitkan. Jadi kita melihatnya dari aspek yang sederhana saja. Kalau kita perhatikan kan, ketika kita menulis itu kita akan mulai dari gagasan. Apa sih yang mau kita tulis? Kemudian setelah itu kita mulai menulis kerangkanya misalnya. Atau kita mau langsung menulis begitu saja. Tapi paling tidak, kalaupun kita menulis secara langsung, di dalam otak kita itu pasti ada kerangka. Kita membayangkan, oh alurnya seperti ini. Kadang-kadang di tengah jalan, kita berubah, bisa jadi itu. Yang namanya orang, misalnya kita pergi ke satu tempat, kita lihat ada yang macet, oh kita pindah ke sini, kita pindah jalurnya. Itu wajar. Cuma akan baik sekali kalau dari awal itu kita sudah punya rencana, kurang lebih apa alur yang mau kita ambil. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari itu yang pertama kita lakukan, wacana, kita buat kerangka, dan setelah itu kita akan mengembangkan kerangka itu. Pengembangan kerangka kita tuangkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Sama seperti waktu kita berbicara nih, seperti hari ini kan saya berbicara kepada Bapak Ibu sekalian, saya punya kerangka, topiknya ada 2. Yang pertama saya akan membahas bagaimana cara bercerita, yang kedua saya akan bahas kaidah bahasa di dalam menulis. Dari 2 kerangka itu kemudian yang akan saya lakukan, saya akan memaparkan satu persatu. Mulai dari, dan kemudian mungkin saya akan membuat sub-subnya kan. Sewaktu saya menceritakan tentang bagaimana menyusun sebuah kisah, saya akan membagi misalnya, saya menceritakan, oke, apa sih tujuannya kita bercerita, kemudian apa saja elemen-elemen di dalamnya, dan bagaimana kita menyusun kerangka. Lalu sewaktu saya menceritakan tentang satuan bahasa, nanti saya akan dibagi lagi. Nah, penyusunan itu
kita bisa menjadi sub-bagian, subjudul kalau misalnya di dalam sebuah tulisan non-fiksi, dan kita akan bagi juga menjadi paragraf. Kalau kita berbicara, kita tidak mengenal bagian-bagian ini. Kalau kita berbicara kan kita ngomong nggak pernah bilang pindah paragraf gitu, nggak pernah kan, atau subjudul baru, nggak pernah. Ini yang menyebabkan kalau ngobrol itu seringkali kita lupa waktu. Banyak orang yang, saya misalnya tiba-tiba ngobrol dengan orang mulainya pukul 3, tiba-tiba begitu sadar, udah lapar nih, udah pukul 8 aja. Dan ngobrolnya itu kalau dituangkan dalam bentuk tulisan mungkin jadinya berbab-bab. Kemudian yang dari kalimat itu kemudian kita satukan menjadi paragraf dan mungkin subjudul, dan setelah itu kita akan membuat kalimat itu menjadi lebih baik dengan kita memilih kata. Dan yang terakhir, kita akan menertibkan ejaan yang kita gunakan. Nah, itu adalah dua topik yang akan kita bahas hari ini. Seperti kemarin, kita akan bagi menjadi 3 bagian. Ini sebenarnya pembagian ini lebih karena kemungkinan rentang konsentrasi dan juga terpotong oleh waktu salat ya. Bagian pertama nanti kurang lebih sampai pukul 10 ya, Mbak Nap ya. Betul. Bagian pertama nanti kita akan bahas sampai pukul 10. Kemudian kita akan jeda dan akan lanjutkan, dan nanti akan rehat lagi pukul 12. Kita akan mulai. Cerita ini kita miliki sehari-hari. Kita pulang dari tempat kerja, kita pulang dari jalan-jalan, kita akan bercerita kepada orang-orang di sekitar kita. Pada orang yang dekat, itu mungkin kita bercerita lebih banyak. Biasanya juga tingkat kerahasiaan cerita itu menentukan tingkat kedekatan kita kepada seseorang. Nah, bagaimana kemudian ketika kita ingin membuat cerita yang biasanya kita bagikan dengan cuma-cuma ini bisa kita berdayakan untuk mencari nafkah? Tentunya kita harus membuat cerita kita menjadi lebih terstruktur. Itu mungkin kuncinya. Hampir semua orang pasti bisa bercerita. Ya, mungkin ada orang-orang yang agak kesulitan ya untuk menceritakan. Di Narabahasa itu ada kewajiban untuk selalu membuat tulisan berupa cerita setiap 2 pekan sekali. Itu adalah cara kami untuk memaksa diri untuk menulis. Bapak Ibu juga mungkin bisa ya menumbuhkan kebiasaan itu. Sebaiknya sih saya sarankan cari komunitas. Itu bisa di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, di lingkungan bahkan lingkungan persaudaraan bisa dilakukan. Yang dari yang kemarin itu kita bahas di mana kita bisa memasukkan cerita. Secara umum cerita itu akan masuk ke dalam 2 laras bahasa, sastra dan kreatif. Namun belakangan cerita ini juga mungkin mulai meluas ke berbagai bidang lain. Pertama jurnalistik. Jurnalistik itu ada berita khas atau feature. Feature pada dasarnya merupakan gabungan antara berita dengan cerita. Pada dasarnya kan kalau kita lihat seorang wartawan itu menceritakan sebuah peristiwa kepada pembacanya. Nah, ketika cerita itu kemudian dibungkus dengan cara yang lebih menarik, dengan gaya bahasa, dengan berbagai sentuhan keindahan, itu akan menciptakan sebuah genre tulisan baru yang disebut dengan berita khas atau feature news. Kemudian di dalam bisnis, ternyata konsep cerita ini juga makin meluas. Sekarang ini cukup dikenal dengan istilah yang disebut dengan penceritaan data atau data storytelling. Kalau di dalam bisnis, biasanya yang paling penting itu adalah data. Ketika orang bicara misalnya, dia ingin memaparkan kondisi pemasaran, penjualan perusahaan. Dia akan memaparkan data, informasi, penjualan perusahaan tersebut. Nah, yang paling penting adalah bagaimana agar data itu bisa bercerita. Ini kenapa sih? Terus apa yang mesti kita lakukan terhadap ini? Trennya bagaimana? Itu adalah bentuk penceritaan data. Jadi konsep penceritaan ini meluas dari yang tadinya hanya untuk sastra dan kreatif, itu juga masuk ke berbagai bidang lain. Di dalam ilmiah, bentuk penceritaan mungkin bisa kita lihat di dalam bentuk artikel ilmiah populer ya, karena di situ pada dasarnya selain informasi ilmiah yang dilakukan juga bercerita. Yang saya belum ketemu adalah bagaimana bercerita untuk laras bahasa hukum. Nah, ini yang masih sulit nih. Kita akan melihat konsep dasarnya ya.
petunjuk teknisnya, nanti mungkin kita lihat dari bagaimana contoh-contoh yang tadi sempat saya bagikan. Terus terang, bagi saya, bagian yang paling sulit itu adalah membuat atau merumuskan materi tentang penulisan cerita. Karena dari semua materi laras bahasa yang lain, saya cukup mudah untuk membuatnya. Membuat materi untuk penulisan bisnis misalnya. Saya dengan gampang bisa membagi penulisan bisnis itu menjadi dua, yaitu surat dan laporan. Setiap jenis tulisan itu punya ciri khas masing-masing. Kemudian ilmiah, kemarin kita sudah bahas ya, ada paling tidak kita bisa bagi menjadi penulisan buku dan penulisan non-buku, dan masing-masing itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Kemudian kalau dari hukum itu paling tidak ada 3 jenis. Perjanjian, kemudian akta, dan yang terakhir itu adalah surat-surat hukum. Kemudian untuk jurnalistik juga, kemarin kita sudah bahas ada berita dan opini. Kreatif ini juga ada cerita berbentuk biografi, memoir, kemudian kisah perjalanan. Tapi yang paling sulit itu adalah bagaimana mendefinisikan cerita untuk sastra. Itu karena bisa dibilang sastra ini kan memiliki lisensi puitis, sebuah hak yang dimiliki sastrawan untuk bisa mendayagunakan kekuatan bahasa untuk mencapai tujuan artistik. Cuman saya akan coba untuk mengkristalkan hal tersebut. Yang pertama perlu kita lihat tuh sebenarnya kenapa sih cerita? Kenapa belakangan itu yang disebut dengan storytelling atau penceritaan itu naik daun sekali? Paling tidak ada 3 hal yang menurut saya membuat cerita itu menjadi menarik. Kalau kita, yang paling sering saya lakukan itu saat ini adalah meyakinkan orang bahwa ketika kita menyajikan data di dalam sebuah presentasi misalnya, jangan hanya menyajikan data, kita harus memberikan ceritanya, latar belakangnya misalnya. Misalnya ada data penjualan. Si penyaji itu hanya mengatakan bahwa ini data penjualan kita selama 3 bulan terakhir. Kalau kita lihat di sini terjadi penaikan. Udah, titik. Kan nggak menarik kan? Kalau kita lihat terjadi kenaikan. Ini muncul tampaknya karena pada 3 bulan yang lalu itu ada kejadian gini-gini. Kejadian itu kan gini, ceritain gitu loh. Walaupun mungkin kadang-kadang yang terjadi waktu kita bercerita itu kita kan seringkali melantur. Justru melantur itulah yang kemudian menjadi bumbu bagi sebuah cerita. Ini yang waktu saya terus terang mulai belajar untuk merumuskan cara bercerita pada tahun 2020, sewaktu pandemi. Sebelum pandemi, saya hanya terbiasa menulis non-fiksi dengan gaya yang menurut saya membosankan. Tapi waktu tahun 2020 itu karena punya waktu untuk mulai meluangkan diri untuk belajar, saya akhirnya coba cari-cari. Saya ikut beberapa kelas waktu itu. Saya ikut kelas-kelas yang diadakan oleh Pacar Merah. Misalnya kelas penulisan cerita perjalanannya Agustinus Wibowo. Kemudian kelas penceritaan untuk pemasaran. Itu Amrazing, Alexander Tian yang memberikan paparan. Kemudian saya ikut kelas penulisannya Dewi Lestari. Nah, dari sanalah kemudian saya memberanikan diri untuk mencoba merangkum apa sih sebenarnya elemen dari penceritaan ini. Dan karena saya berangkat dari latar belakang non-fiksi, saya berusaha masuk ke dalam pikiran orang-orang yang tidak biasa untuk berimajinasi. Saya orang teknik ya, saya biasa membuat pedoman. Kalau saya lihat waktu saya menulis cerpen, yang saya lakukan itu pun ternyata sistematis. Mungkin beda dengan penulis cerpen yang berangkatnya dari latar belakang sastra. Mereka kalau saya lihat bisa langsung bercerita itu dengan langsung menyelipkan dialog, kemudian di tengah-tengah mereka langsung bisa membuatkan deskripsi. Kalau saya nggak bisa. Saya mulai cerita ya dengan cerita, narasi. Baru kemudian yang saya lakukan ada 2 hal. Ya ini juga bentuk rumus ya. Pertama, saya akan cari bagian-bagian yang saya bisa menyelipkan deskripsi. Sebuah cerita itu pasti tidak akan lengkap kalau tidak ada deskripsi. Kemudian yang kedua, saya akan selipkan dialog. Karena juga sama, kalau tidak ada dialog, sebuah cerita itu tidak akan menarik. Nah, kembali ke sini,
Apa sih yang menarik kemudian dari cerita? Cerita membuat kita bisa memanjangkan ingatan, ya, menghubungkan masa lalu dan masa kini. Dengan bercerita tentang, misalnya gini, saya bercerita, ini juga tanpa saya sadari terus terang. Saya bercerita tentang latar belakang saya yang seorang teknik, kemudian jatuh cinta kepada bahasa. Dengan seperti itu, yang saya lakukan adalah saya berusaha menyampaikan kepada orang apa yang terjadi pada saya, dan juga orang mungkin bisa belajar dari sana. Itu fungsi-fungsi yang saya rasakan melekat dari cerita. Memanjangkan ingatan, menghubungkan antar manusia, dan merawat kemanusiaan. Ini berbeda dengan ketika kita hanya membuat uraian dalam bentuk eksposisi yang menjelaskan sesuatu. Di situ tidak terjadi tiga hal ini. Dari sana, kemudian apa sih jadinya yang kita perlu perhatikan sewaktu kita bercerita? Kalau saya pikir dua hal ini, paling tidak. Yang pertama adalah empati, dan yang kedua adalah kemanusiaan. Empati artinya membuat orang, ini yang mungkin saya coba rumuskan dari empati ini. Pertama, berbagi pengalaman. Ini salah satu yang paling membuat saya itu memiliki motivasi untuk menuliskan cerita. Pada awalnya saya merasa, buat apa sih saya berbagi pengalaman? Tapi ternyata setelah saya lihat, ada yang mendapatkan manfaat dari sebuah pengalaman yang mungkin bagi saya sederhana. Kemudian yang kedua, itu saling menjaga. Dengan seperti ini, yang kita lihat dari berbagi pengalaman tadi kan, saya mungkin bisa menceritakan apa yang menjadi kegagalan saya, dan kemudian itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Salah satu contoh yang mungkin bisa saya ceritakan, kegagalan saya waktu pertama berusaha menyemangati diri untuk menulis fiksi. Saya merasa saya tidak pernah bisa berkhayal. Kalau dibilang bermimpi pun saya jarang. Maksudnya bermimpi ketika tidur ya. Itu hampir tidak pernah. Kalaupun saya bermimpi, biasanya saya tidak ingat. Ini berbeda sekali dengan istri saya. Kalau istri saya itu dia hampir setiap tidur itu pasti bermimpi. Nah, dari situ saja itu sudah menjadi hal yang membuat saya, aduh males banget ya. Tapi ternyata itu tetap perlu dilakukan. Kemudian memancing keingintahuan. Kalau salah satu ciri sebuah cerita yang menarik bagi saya adalah ketika saya merasa bahwa dari pembuka, cerita itu sudah menggugah keinginan saya untuk terus membaca. Ada beberapa hal yang mungkin mendukungnya. Yang pertama itu adalah kalimat-kalimat pancingan. Saya ingat buku terakhir yang saya baca, buku fiksi yang terakhir saya baca pekan lalu tuh. Itu novela, judulnya itu Berbagi Rahasia. Yang mengarang itu Mas Ardi Yanusa kalau saya nggak salah. Nah, dari judulnya saja sudah menarik kan, Berbagi Rahasia. Terus cara dia bertutur dari itu membuat saya tidak bisa berhenti. Pada akhirnya yang saya lakukan, saya 4 jam tidak berhenti membaca. Dan yang terakhir, cerita itu membuat orang menjadi lebih peka. Orang bisa menjadi merasa. Nah, ini yang menurut saya hal yang perlu diperhatikan sewaktu kita menulis sebuah cerita. Kita harus berpikir apa yang bisa kita bagikan, apa yang bisa kita pesankan kepada orang lain, kemudian apa yang bisa membuat mereka penasaran, dan apa yang membuat mereka merasakan emosi tertentu. Yang kedua, unsur yang penting dalam sebuah cerita itu adalah aspek kemanusiaan atau aspek insani. Ini yang kalau kemarin waktu saya bahas tentang karya ilmiah populer, masuk ke dalam minat insani atau human interest. Sebuah cerita itu menarik ketika orang merasa terlibat di dalam sebuah cerita. Dan waktu dan perhatiannya juga tersita. Itu yang terjadi pada saya ketika kemarin saya membaca buku Berbagi Rahasia itu. Saya merasa beberapa tokoh yang ada di cerita ini seperti orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan yang terjadi memang saya kemudian waktu saya itu tersita untuk membaca tulisan tersebut. Ini yang mungkin bisa kita jadikan sebagai tolok ukur sebuah cerita kita itu berhasil. Kita lihatnya dari dua sisi ya Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu ada yang melihat materi ini dari sudut pandang fiksi, ada yang melihat dari sudut pandang non-fiksi. Dua-duanya bisa kita lakukan, dan nanti dua-duanya kita akan coba lihat ya bagaimana perwujudannya.
Nah, ini mungkin yang cukup perlu untuk diperhatikan. Dalam perjalanan saya untuk mencoba menulis cerita, kalau saya lihat dari paparan yang disampaikan dari berbagai kelas itu, karena mereka memang pencerita ya, cara mereka menyajikan itu seperti cerita. Mereka bercerita pengalamannya dan seringkali yang saya lihat elemen-elemen penekanannya itu tidak diberikan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk bercerita ini. Saya kebetulan latar belakang saya teknik dan saya terbiasa untuk mencoba merumuskan sebuah hal. Dari sebuah perjalanan yang abstrak, akhirnya saya merumuskan ada beberapa elemen yang bisa kita tentukan sewaktu kita akan membuat sebuah cerita. Paling tidak ada 5 hal yang kita bisa buat. Kita mulai dari gagasan. Lagi-lagi ini bisa fiksi dan bisa non-fiksi ya. Dua-duanya bisa kita lakukan. Kita mulai dari gagasan. Apa sih yang akan kita ceritakan? Nanti waktu kita bedah contoh, ada 2 contoh kasus yang saya berikan. Yang pertama itu kalau Bapak Ibu mungkin sudah sempat baca, berangkat itu dari gagasan membuat tato. Kemudian dia bercerita tentang dia mau buat tato, tapi tatonya itu adalah tato ibunya. Itu dia mulai dari gagasan tersebut. Pada cerita yang kedua, non-fiksi, ini adalah apa sih yang disebut dengan cantik. Dia berangkat dari gagasan itu. Dan idenya munculnya karena kejadian nyata, dia jalan-jalan ke sebuah salon, terus ketemu dengan seorang oma, dan dia ngobrol dengan oma tersebut. Nah ini kita lihat gagasannya bisa ada 2 ya. Fiksi itu juga bisa berangkat dari gagasan nyata sebenarnya. Dari apa yang kita hadapi, terus kemudian itu bisa, yang saya lakukan adalah saya kemudian membubuhi khayalan. Contoh, saya pernah buat cerpen judulnya Loper Koran. Cerpen itu bercerita tentang, sebenarnya itu berangkat dari pengalaman saya langganan koran. Saya langganan koran cetak selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian pada tahun kelima, tiba-tiba tukang korannya itu nggak datang lagi. Dan setelah itu saya berhenti langganan koran. Ceritanya cuma itu aja. Cuman kan kalau dibuat seperti itu kan nggak seru ya. Jadi akhirnya saya tuangkan itu menjadi sebuah cerpen. Dan di dalam cerpen itu saya ganti sedikit alurnya. Yang saya ganti adalah setelah tukang koran, loper koran itu nggak datang, ternyata kemudian beberapa hari kemudian ada anaknya datang. Dia cerita bahwa bapaknya ternyata meninggal. Oh, ya itu yang saya lakukan. Jadi penulisan fiksi pun bisa berangkat dari pengalaman sendiri, tapi kemudian bisa kita buat menjadi sebuah kisah yang berbeda dengan alur awalnya. Lalu yang kedua yang kita kembangkan dari sebuah gagasan adalah karakternya. Apa sih, siapa saja tokoh-tokohnya? Pada contoh kasus yang tadi saya berikan untuk yang karya fiksi, itu karakternya adalah si aku dan ibunya. Sedangkan kalau untuk yang non-fiksi, itu yang si aku juga, ini penulisnya Mbak Windy Aristanti, sedangkan karakternya itu Oma. Kemudian yang ketiga, latar. Kita pikirkan waktu dan tempat. Ini terjadinya kapan? Ini sangat penting terutama kalau kita menyusun cerita yang lokasinya itu fiktif, waktunya juga fiktif. Tapi kalau kita menceritakan kondisi yang sekarang itu lebih gampang. Ini kita perlu tentukan. Yang nanti juga perlu kita kembangkan adalah konsistensi. Artinya ketika kita menggunakan sebuah latar tertentu, ya semua jalan ceritanya pun mesti sesuai dengan latar tersebut. Dan yang keempat adalah konflik. Sebuah cerita akan menarik ketika dia ada konflik. Kalau enggak, ya enggak seru ya. Kayak tadi misalnya, kalau saya hanya bercerita tentang seorang loper koran yang kemudian meninggal, cerita itu kemungkinan besar enggak akan menarik. Akhirnya kemudian saya kembangkan. Jadi konfliknya itu dia meninggal, tapi ternyata kemudian ada resolusinya. Bahwa ada anaknya yang kemudian mengabari. Bisa juga kita buat yang disebut konfliknya itu adalah bagaimana kemudian saya bertengkar dengan loper koran itu gara-gara dia nggak ngirim beberapa lama gitu misalnya kan, ternyata saya baru tahu bahwa dia sakit ternyata misalnya. Itu yang paling penting.
kita mesti cari apa sih yang menjadi konflik kita. Yang mungkin sulit adalah mencari konflik untuk sebuah memoir, yaitu apa yang kita hadapi sehari-hari. Saya bercerita misalnya hari ini saya ngapain gitu kan, itu nggak ada konfliknya bisa dibilang. Semuanya kita lakukan dengan normal. Nah, kalau itu kita lakukan ya ceritanya nggak akan seru. Kita perlu cari suatu sudut yang membuat cerita itu menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir yang kita lakukan adalah kita menyusun alur. Nah, alur ini mungkin bisa kita wujudkan dalam bentuk kerangka. Nanti kita akan coba lihat ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa mencoba merumuskan kelima elemen dasar ini. Kita lihat yang pertama, gagasan. Seperti tadi kan ada dua gagasan ya dalam contoh tadi. Ini saya sengaja memberikan contoh biar Bapak Ibu lebih terbayang daripada hanya teori. Kita akan memikirkan dulu apa yang mau kita ceritakan. Tadi kan yang fiksi tadi yang mau diceritakan adalah konflik ketika dia ingin memiliki tato. Seorang anak perempuan nih. Terus dia pinginnya tato ibunya. Jadi yang dia lakukan adalah dia mau menceritakan bagaimana dia pergolakan batinnya ketika ingin memiliki tato. Terus mengapa ini harus diceritakan? Kalau saya perhatikan, ini mungkin persepsi orang akan berbeda-beda. Tapi yang kita perhatikan sebenarnya adalah persepsi penulis kan. Karena Bapak Ibu ya nanti akan berperan jadi penulis. Kalau dilihat tadi, apa sih yang membuat dia ingin menuliskan ini? Kemungkinan besar yang dia lakukan itu dia ingin, sebenarnya bukan tujuan utamanya, bukan ingin menceritakan bahwa pengen punya tato. Dia ingin menceritakan pengalaman dia dengan ibunya. Itu yang ingin dia ceritakan. Tadi kan dia mencoba memancing empati kan. Terus tokohnya, itu yang dilihat, yang selain tokoh, yang diperhatikan juga adalah pada siapa dia ingin bercerita. Ini yang kita kembangkan dari gagasan. Terus yang cerita non-fiksi tadi, itu idenya muncul karena memang keadaan nyata, lagi pergi ke sebuah salon, kemudian ketemu dengan seorang oma dan ngobrol-ngobrol. Itu kan sering ya kita lakukan ya, kita ngobrol-ngobrol dengan orang, tiba-tiba kita dapat sebuah gagasan tertentu. Oh iya, ini menarik juga nih untuk ditulis. Setelah gagasan, yang kita lakukan adalah kita merumuskan karakternya. Siapa saja yang akan kita angkat. Secara umum, kalau kita membuat cerita itu kan ada naratornya ya, penceritanya. Penceritanya itu seringkali diri sendiri, kita menyebut aku atau saya, dan bisa juga orang ketiga. Sewaktu kita melihat orang ketiga ini juga bisa ada dua sudut pandang. Yang pertama, orang ketiga yang tidak tahu apa-apa, artinya kan kalau kita melihat orang, kita nggak tahu apa yang ada dalam pikiran orang tersebut kan. Ada juga orang ketiga yang berperan sebagai Tuhan. Dia bisa menceritakan si Anu sedang merasa sedih. Dia bisa cerita kayak gitu. Kalau yang orang ketiga yang tidak tahu apa-apa itu, dia akan bilang si Anu terlihat sedih. Nah, dua sudut pandang ini yang kita perhatikan. Jadi total tuh ada 3. Kalau kita lihat sudut pandang untuk bercerita. Diri sendiri, orang ketiga yang tidak tahu apa-apa, dan orang ketiga Tuhan. Mana yang dipilih itu bergantung pada selera kita. Kadang-kadang bisa bercerita. Kalau saya pribadi, saya terus terang lebih senang bercerita dari sudut pandang orang pertama. Itu lebih mudah bagi saya. Lalu mengapa? Setiap karakter itu akan memiliki sifat masing-masing. Kalau kita lihat cerpen, mungkin kita tidak perlu mengembangkan tokoh dengan terlalu dalam. Tapi begitu kita buat cerita yang lebih panjang, seperti novela atau novel, mau tidak mau kita harus merumuskan karakter tokohnya itu dengan lebih banyak. Dan yang terakhir adalah kita memikirkan bagaimana perjalanan dari sang tokoh tersebut. Apa yang terjadi pada dia sewaktu kita bercerita ini. Dalam contoh yang tadi saya sampaikan untuk fiksi, karakter yang diangkat adalah ibunya. Ini contoh yang paling banyak diceritakan ibunya. Terus dari ibu itu, ibunya sebenarnya tokoh utamanya aku ya, karena dia ingin untuk memiliki tato, tapi
kalau saya perhatikan dia ingin menceritakan tentang ibunya. Dan ibunya itu ternyata ibunya itu suka difoto. Ibunya juga tahu sisi-sisi mana yang bagus untuk difoto. Ini bagaimana ini merupakan sebuah hal yang kemudian diceritakan oleh sang penulis. Yang kedua adalah karakter. Dan yang ketiga adalah latar. Paling tidak ada 3 hal yang kita lihat, yang kita rencanakan sewaktu kita menyusun latar, yaitu waktu, tempat, dan kondisi sosial budaya. Ini yang kita perhatikan sewaktu menyusun latar. Kalau kita tidak menentukan latar, kita bisa menyatakan ini berlangsung saat ini dan sekarang. Nah, itu yang kondisi yang paling gampang kita lakukan. Nah, setelah 3 elemen tadi, gagasan, kemudian karakter, dan latar, ini sudah dimiliki. Hal berikutnya yang perlu kita pikirkan adalah, apa sih konflik yang mau kita bangun? Konflik ini paling tidak berperan sebagai 3 hal. Dia berperan sebagai nadi cerita yang menjadi benang merah tentang apa yang mau diselesaikan oleh sang penulis. Kemudian bisa menjadi pendorong cerita, dan yang terakhir bisa menjadi penarik buat cerita. Tadi contoh yang saya berikan itu kan adalah tentang judulnya itu tato ibu, foto ibu. Di sana nadi ceritanya dia menceritakan bagaimana pose-pose ibunya sewaktu berfoto. Nah, di cerita yang dibangun adalah bagaimana dia sama-sama dengan ibunya melihat album foto yang dibuat. Kemudian pendorong ceritanya yang dia lakukan adalah dia membagi kisah-kisah hidup ibunya waktu kecil, kemudian remaja, sampai dengan menikah, dan itu kemudian menjadi penarik buat kita. Kalau untuk yang non-fiksi, itu yang diangkat adalah bagaimana dialog yang muncul antara penulis dengan sang oma untuk menunjukkan apa saja yang menjadi faktor untuk kecantikan seseorang. Dan yang terakhir yang diperhatikan adalah alur. Setelah tadi kita membuat gambaran umum konflik tadi, kita akan mulai menyusun bagaimana kita merangkai alurnya. Secara umum, alur sebuah cerita itu bisa kita bagi menjadi 3. Kalau di kelasnya Mbak Leila Kudori, ini disebutnya pembuka, kemudian inti, dan akhir. Babak. Sebenarnya kalau saya perhatikan, apalagi kalau dalam sebuah novel, cerita yang panjang, bisa jadi bagian tengah itu ada beberapa kali. Jadi bukan berarti bahwa hanya ada satu puncak atau klimaks, tapi bisa jadi ini dikembangkan menjadi beberapa bentuk ketegangan. Tapi yang jelas, sebuah cerita itu harus ada bagian yang membuat pembaca itu menjadi tertarik, dan bentuknya itu biasanya berupa sebuah konflik. Ini adalah elemen-elemen di dalam penceritaan yang perlu kita perhatikan. Seringkali sewaktu membuat sebuah cerita itu kita berangkat dengan ide yang sederhana ya. Tapi sewaktu kita mengembangkan cerita itu kan tujuan kita adalah agar pembaca itu tertarik. Dan karenanya mau tidak mau kita harus memasukkan unsur konflik di dalamnya. Ada sebuah gambaran yang mungkin bisa menunjukkan bagaimana alur sebuah cerita. Ini disebut dengan piramida Freytag. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa cari ya di Google untuk kalau mau dapat penjelasan lebih lanjut. Piramida ini disusun oleh Freytag dari hasil dia untuk melihat beberapa pola sebuah cerita. Akhirnya dia melihat bahwa kita bisa menggambarkan sebuah cerita itu seperti roller coaster. Jadi ada bagian yang mulai datarnya dulu kan, kalau kita lihat roller coaster itu kan ada pasti bagian datar dulu ya. Datar atau naik turun sedikit, terus kemudian ada bagian puncaknya. Habis itu ada bagian turunnya, falling, dan ini bentuknya resolusi. Kadang-kadang juga memang sebuah roller coaster itu bisa jadi dia ada puncak lainnya. Nah, ini yang bisa kita bayangkan sewaktu kita membuat sebuah cerita. Dari 5 elemen dasar tersebut, sekarang coba kita bahas dan kita lihat
bagaimana caranya kita mengembangkannya dalam bentuk cerita. Yang paling penting adalah struktur. Struktur ini kalau kita perhatikan, kita akan mulai dari pembuka, tubuh, dan penutup. Pada bagian pembuka, paragraf pembuka sebuah cerita bukan berarti harus berbentuk uraian ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana setiap tulisan itu membuka ceritanya. Tapi yang jelas di dalam pembuka ini pelan-pelan sang pembaca itu harus perlu mengetahui 3 hal, yaitu karakternya, kemudian latarnya, dan konflik yang kira-kira akan diceritakan. Lalu dari situ kita mulai menulis ceritanya. Kadang-kadang dari pengalaman saya mulai itu dari tubuh dulu. Saya mulai dari langsung bagian intinya, dan saya baru mengembangkan bagian pembuka belakangan. Ini bergantung kepada gaya dari setiap penulis. Yang jelas, kalau kita punya gaya tertentu, jangan lupa untuk sempatkan membaca ulang tulisan kita. Yang sering terjadi adalah kalau kita bercerita itu, kita sudah memiliki konteks di dalam pikiran kita. Kita sudah tahu bahwa kita sedang bercerita tentang apa. Tapi kalau kita memakai kacamata pembaca itu kan tidak tahu kan apa yang ada dalam benak kita. Jadi jangan lupa untuk melihat ulang tulisan kita dan lihat apakah kira-kira pembaca itu bakal bisa memahami apa yang menjadi konteks kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Di dalam pengembangan tulisan ini di bagian tubuh, kemungkinan kita akan melakukan pengembangan dan perubahan terhadap tokoh yang kita bicarakan. Apakah dia kemudian mengalami perubahan emosi, dia mengalami pengalaman tertentu yang belum pernah dialami sebelumnya, itu yang perlu kita kembangkan di dalamnya. Kemudian kita akan menyelesaikan masalah dan meningkatkan konflik. Dan terakhir, pada bagian penutup, kita akan membuat resolusi. Disinilah kita akan mengakhiri cerita. Kadang-kadang sebuah cerita itu bisa jadi kita buat dengan metode yang gantung. Kita bisa membuat pembaca itu menjadi penasaran, ini apa nih akhirnya? Apakah ada cerita lanjutannya? Ini yang biasanya dilakukan di dalam mini cerita serial. Kalau salah satu hal yang saya lakukan untuk berusaha merumuskan bagaimana sebuah cerita bekerja adalah dengan memperhatikan film-film seri. Kalau Bapak Ibu punya waktu setiap kali nonton, jangan hanya menikmati tontonan, tapi coba bedah bagaimana sebuah cerita di dalam film itu dibangun. Mana bagian perkenalan tokohnya, kemudian mana bagian konfliknya, dan mana bagian ketika sang penulis skrip itu berusaha mempertahankan perhatian dari penonton. Kalau ini mungkin saya rumuskan dari pengalaman saya pribadi. Ketika saya menulis cerita, baik itu fiksi atau non-fiksi, yang saya lakukan pertama adalah saya buat kerangka. Ini gaya tiap orang mungkin berbeda ya Bapak Ibu. Ini hanya dari sudut pandang saya. Kalau Bapak Ibu nanti mungkin punya pengalaman berbeda, silakan diterapkan. Tapi bisa jadi ini bisa Bapak Ibu bisa mendapat manfaat juga dari apa yang saya alami. Saya akan mulai dari ceritanya. Contoh misalnya yang tadi saya sampaikan, saya mau bercerita tentang loper koran. Loper koran ini namanya sebenarnya nama aslinya itu Pak Suryo, orang Jawa. Tapi dalam cerita fiksi saya ganti tokohnya menjadi orang Batak, Pak Ginting. Ya, dalam cerita fiksi boleh aja kita mengarang kan. Terus saya mulai dengan sebuah cerita Pak Ginting, setiap hari saya selalu mendapat koran dari Pak Ginting. Terus saya kilas balik. Saya waktu itu dapat beliau karena saya baru pindah ke rumah baru. Tiba-tiba suatu pagi saya dengar suara motor yang kencang. Akhirnya saya berkenalan, terus saya minta, Pak boleh nggak di tempat saya? Selanjutnya saya bercerita dan habis itu saya agak melantur sedikit. Sewaktu saya menceritakan tentang kepindahan ke rumah dan bertemu dengan Pak Ginting, saya menceritakan tentang bagaimana saya memiliki kebiasaan untuk membaca koran. Itu ternyata dulu waktu saya masih kecil, saya sering rebutan dengan ayah saya. Lanturan ini sebenarnya tidak terlalu penting ya, tapi saya pikir itu akan menarik orang karena seringkali bentuk lanturan itu justru sesuatu yang lebih menarik daripada bagian cerita utamanya. Kita nggak pernah tahu. Nah, terus setelah itu
tiba-tiba pada satu hari tidak terdengar lagi ada suara Pak Ginting. Dan itu berlangsung selama 3 hari. Mulai hari Kamis kalau saya tidak salah waktu itu. Dan pada hari Minggunya saya berusaha mengontak, tapi ternyata saya nggak punya nomor kontaknya. Selama ini beliau sudah selalu datang dan saya nggak pernah perhatian. Lalu hari Minggu datang seseorang mengebel dan dia bilang bahwa dia itu anaknya Pak Ginting. Terus dia tunjukkanlah bukti-buktinya. Terus ngobrol, ternyata Pak Ginting itu meninggal. Dia meninggal karena kanker pernapasan, paru-paru. Dia cerita bahwa bapaknya itu dari dulu tuh nggak pernah peduli dengan kesehatannya yang dia lakukan. Dia senang sekali dengan pekerjaan untuk mengantar koran dan itu dia lakukan. Itu yang diinikan. Dan ini ceritanya sebenarnya cerita titipan. Jadi waktu itu saya menjadi juri untuk lomba cerpen BPJS Kesehatan. Jadi harus ada pesan moral tentang BPJS Kesehatan waktu itu. Saya selipkanlah di sana bahwa Pak Ginting ini juga waktu sakit itu nggak pernah mengeluh dan minta kepada anaknya untuk dibayari. Ternyata Pak Ginting itu selalu menyisihkan penghasilan dari korannya untuk ikut membayar iuran BPJS Kesehatan. Agak-agak maksa sedikit, cuman ya namanya titipan cerpen ya, jadi mau nggak mau saya mesti menyelipkan itu. Dan saya juga cerita bahwa 2 pekan yang lalu orang SDM di kantor saya itu sempat memaksa saya untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Cuman ketika itu saya menolak dan saya bilang, nggak usahlah, kita pakai remburs saja, karena dari perhitungan keuangan remburs itu lebih murah. Nah, gara-gara itu, karena kasus itu, akhirnya cerita saya tutup dengan saya mengirim pesan WA kepada orang SDM saya, besok tolong diurus BPJS Kesehatannya. Jadi pesan moral itu yang berusaha disampaikan. Nah, waktu saya menulis, saya berangkat dari situ, dari saya cerita besarnya itu saya tuliskan dalam bentuk kerangka tulisan. Kemudian saya kembangkan beberapa detail tadi kan. Saya kembangkan detail mengenai minat saya untuk membaca koran. Kemudian saya kembangkan bagian detail tentang, saya sisipkan tadi ya, bagian detail tentang bagaimana ada permintaan untuk membayar iuran BPJS dan kemudian saya tolak. Nah, itu yang saya kembangkan. Dan setelah itu yang dikembangkan juga adalah deskripsi. Saya berusaha mendeskripsikan agar orang bisa membayangkan si Pak Ginting itu kayak gimana sih profilnya, wajahnya kayak gimana, terus bagaimana suara motornya, itu saya berusaha deskripsikan. Nah, ini yang mungkin ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang tidak terlalu terbiasa untuk bercerita. Setelah kita punya model cerita besarnya, yang kita lakukan kemudian adalah mengangkat satu detail spesifik, dan kemudian kita mencari satu hal yang bisa kita deskripsikan. Dan yang terakhir yang perlu kita selipkan adalah kita perlu menyelipkan kutipan. Kutipan dialog ini perlu kita lakukan dengan hati-hati. Ada beberapa cerita ya yang saya lihat itu menyelipkan sangat banyak dialog, mulai dari Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Oh, selamat pagi Pak, silakan masuk. Dari mulai perkenalan sampai akhir itu panjang sekali. Saya pernah membaca bahwa dialog itu memang perlu dan bisa digunakan untuk mempercepat atau memperlambat sebuah cerita. Kalau kita memasukkan dialog yang panjang, cerita itu akan berjalan dengan lebih lambat. Sementara kalau kita memasukkan dialog yang pendek, cerita itu akan mengalir dengan lebih cepat. Jadi bergantung pada kita. Kadang-kadang saya menambahkan dialog atau justru menghapus dialog. Biasanya itu berkaitan dengan panjang tulisan yang diizinkan. Kan biasanya kalau kita menulis itu kita dapat persyaratan ya, harus berapa karakter. Kalau ikut lomba gitu misalnya, ada berapa kata totalnya. Nah, salah satu hal yang paling bisa kita manipulasi sebenarnya adalah dialog. Kalau saya bagi mungkin seperti yang saya ceritakan tadi pada bagian awal, ada 3 tahapan yang kita lakukan, yang saya lakukan sewaktu membangun cerita. Saya membangun narasinya dulu,
ceritanya, kemudian saya menyelipkan deskripsi, hal-hal yang lebih terperinci, dan yang terakhir saya memasukkan percakapan atau dialog. Tentu saja tiap orang punya gaya masing-masing. Bisa jadi Bapak Ibu mungkin lebih nyaman untuk bikin dialog dulu. Silakan, tapi yang jelas 3 komponen itu yang harus ada dalam sebuah cerita. Coba kita bedah. Nah, ini sengaja Bapak Ibu saya harapkan mungkin sudah membaca ya. Kalau ada yang belum, itu Mbak Nabila mungkin bisa dikirimkan ulang tautannya biar bisa dibaca. Ini ada sebuah cerita fiksi. Saya klik saja ya, biar kita bisa lihat. Ini. Saya pilih dengan acak, jadi bukan berarti bahwa fiksi ini pasti bagus. Saya pilihnya dengan acak di sini. Bapak Ibu silakan baca. Ini judulnya Foto Ibu. Pembukanya begini. Sudah aku pikir masak-masak. Jika aku kelak membuat tato, maka tato itu adalah wajah ibuku. Akan kuukir di kulit punggungku, lebih tepatnya, dan seterusnya. Dari membaca kalimat pertama dan seterusnya, kita mulai tahu kan mengenai latar belakang dari cerita ini. Kita lihat, oh ini dia mau buat tato, terus dia ingin tatonya itu wajah ibunya. Itu yang kita dapat di sini. Dan selanjutnya kita baca urutannya ya. Saya tidak akan membacakan satu persatu. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Terusnya sampai terakhir ditutupnya dengan ibuku seperti foto-fotonya tahu sisi mana yang paling apik yang harus diperhatikan kepada orang lain. Kepadaku. Kalimatnya ini tidak sempurna tapi ya inilah yang disebut dengan lisensi puitis. Meski itu berarti ia harus menahan diri. Aku tahu Bu, sesekali kau ingin girang menari, maka izinkan jarum bertinta itu bermain di kulitku. Kau boleh berdansa di punggungku. Nah, di sini kalau kita bedah, idenya berangkat dari mungkin ya, dia ingin bercerita tentang ibunya. Lalu dia menggabungkan dengan keinginannya untuk membuat tato. Bisa jadi dua-duanya ya, asalnya bisa dari keinginannya untuk membuat tato, bisa juga berangkat dari ingin bercerita tentang ibunya. Kedua-duanya bakal muncul. Terus dari sana, ini lihat gagasan intinya adalah seorang anak perempuan ingin membuat tato wajah ibunya. Tokohnya siapa? Aku dan ibu. Kemudian latarnya sederhana, dia tidak menceritakan latar terlalu banyak. Itu jadi kita berasumsi bahwa itu terjadinya sekarang dan di sini, tempat, waktu dan tempatnya. Konfliknya apa? Kalau nanti Bapak Ibu lihat dari gagasannya saya sudah unik ya. Nah, konflik yang diangkat yang membuat kemudian cerita ini harusnya menarik itu adalah rahasia-rahasia ibu yang diungkap pelan-pelan. Kemudian dari segi alur, kalau kita bagi menjadi 3 alurnya. Alurnya itu yang pertama mulai dari keinginan untuk membuat tato, lalu yang kedua bagian intinya adalah kisah hidup ibu yang dia ceritakan dengan alur yang kadang-kadang maju mundur ya. Kemudian yang terakhir itu adalah penutupnya berupa permintaan izin. Ini kita sudah punya gambaran. Jadi kalau kita mau, Bapak Ibu ingin mulai bercerita, coba buat ini dulu deh. Ini paling gampang. Di narabahasa kasus ini sering terjadi. Ada karena kewajiban kami untuk membuat cerita, kadang-kadang kalau ada pegawai baru, mereka itu banyak yang bingung mau mulai menulis dari mana. Yang saya lakukan akhirnya saya memancing. Kayak kemarin itu ada seorang desainer, perancang grafis untuk situs web kami. Itu dia sudah 2 kali pengumpulan tugas tidak mengumpulkan tugas. Jadi saya tegur, kenapa kamu nggak buat tugas? Saya nggak bisa bercerita udah, dia bilang gitu kan. Loh, kok nggak bisa? Ya nggak tahu mulainya dari mana. Kemudian saya pancing. Kebetulan waktu itu dia baru waktu dia datang ke Jakarta, dia tinggal di Bandung. Dia sakit waktu tiba di kantor Jakarta. Itu kemudian menyebabkan dia nggak bisa kerja. Kemarin aja waktu kamu pergi ke Jakarta kan sakit tuh. Coba ceritakan bagaimana sakit itu muncul. Jadikan sakit itu sebagai konflik. Jadilah tulisannya.
ternyata begitu saya edit, memang dia tidak terbiasa untuk menulis. Ku dan nya itu dipisah, contohnya. Ibuku ditulisnya dipisah, nya-nya ditulis dipisah. Tapi nggak apa-apa, itu kan bagian dari proses untuk belajar menulis kan. Bagian yang penting kalau menurut saya adalah memaksa untuk bisa menulis. Itu sebenarnya intinya. Jadi belajar dari pengalaman tadi, saya coba terapkan ini. Gagasannya apa? Gagasannya adalah pergi ke Jakarta, tadinya ternyata saya baru tahu tuh waktu dia menggali kisahnya sendiri. Saya datang ke Jakarta tuh sebenarnya seneng banget karena dia udah lama nggak keluar kota. Karena kan selama ini kan pandemi, dia jadi baru kali itu mau keluar kota. Terus ternyata sakit dan gara-gara itu dia udah nyewa rumah, terus udah janji udah nyewa tempat tinggal kan, penginapan. Terus dia udah berjanji untuk bertemu dengan beberapa temannya, semuanya gagal ternyata. Nah ini saja kan sebenarnya sebuah kisah sederhana. Bapak Ibu mungkin mengalami itu sehari-hari. Tapi kita mungkin enggan karena kita merasa apa sih yang menarik dari sini? Kita nggak pernah tahu. Yang jelas kita perlu menuangkan cerita itu untuk membuat kita terlatih untuk bercerita. Itu kan yang kita inginkan. Nah ini contoh bagaimana kerangka cerita fiksi tadi dibangun. Jadi mulai keinginan membuat tato, terus kemudian masa kecil dan remaja ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya bagaimana ceritanya. Ini kalau mau, kalau mungkin beberapa orang cukup lancar untuk membuat cerita. Tapi kalau Bapak Ibu seperti saya yang merupakan orang teknik yang terbiasa untuk terstruktur, pendekatan seperti ini akan memudahkan kita. Kemudian yang kedua adalah contoh cerita non-fiksi. Ini menerjemahkan cantik. Kita lihat ceritanya ya. Ini situsnya, tadi sudah dibagikan tautannya ya. Ini Mbak Windy Aristanti. Dia idenya dari sini. Kampanye Cantik Itu Sehat yang digulirkan Ever ini baru membuat saya teringat dengan obrolan soal cantik antara saya dengan seorang jurnalis asing di Malaysia. Kepadanya saya menceritakan kisah seorang perempuan tua yang saya temui di sebuah salon langganan di Jakarta. Sebuah percakapan tak terduga yang banyak mengubah cara saya melihat diri dan menerjemahkan cantik. Dari Oma, begitu saya memanggilnya, saya belajar bahwa diri yang dicintai akan selalu memberikan penampakan terbaiknya. Ini yang ingin diceritakan oleh Mbak Windy. Dan ini bukan kisah fiksi, ini kisah nyata. Kita terus ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kita lihat penutupnya. Nah, di sini dua paragraf sebelum penutup yang dilakukan adalah refleksi. Saya termasuk yang percaya bahwa kecantikan itu sesungguhnya selalu berkaitan dengan konsep kita mencintai diri. Tubuh sungguh tahu apakah dirinya dicintai dengan sungguh-sungguh oleh tuannya. Terus terakhirnya, pikiran yang sehat membuat kita jernih dalam menerjemahkan banyak hal, termasuk tidak diskriminatif dalam soal kecantikan. Jadi, cara menutup tulisan pun macam-macam, cuma biasanya yang paling penting adalah menimbulkan kesan bagi pembaca. Kesan inilah yang membuat sebuah cerita itu bakal membekas dalam ingatan pembaca. Kalau tidak menimbulkan kesan, itu ya pembaca akan melihat sebuah cerita dan itu akan lewat begitu saja. Nah, dalam mengembangkannya, nih kalau kita mungkin ini, Bapak Ibu mungkin memiliki pengalaman yang sama, terus berniat untuk mengembangkan ceritanya. Ini salah satu cara untuk mencoba mengembangkannya. Coba kita buat dulu. Apa sih gagasan utama yang ingin kita sampaikan? Sini gagasan utamanya adalah pergeseran pandangan terhadap kata keadaan cantik. Kemudian tokohnya siapa? Karena dia bercerita tentang kejadian nyata ya, kejadian nyata tokoh-tokoh dari kejadian nyata tersebut yang dilakukan. Lalu latarnya ini masa lalu, dia tidak menyebutkan persisnya tahun berapa, tapi masa lampau, terus tempatnya adalah di salon. Lalu konfliknya apa? Konfliknya ya ini, adanya diskriminasi dalam kecantikan dan stigma buruk pada orang yang merawat diri. Kemudian alur secara umumnya ada 3, awalnya, kemudian intinya, dan akhirnya. Kerangkanya mungkin umum aja ya, kayak gini. Jadi dia menceritakan dulu tentang salonnya gimana. Lalu dia melihat seorang tamu salon.
kemudian basa-basi, terus diskusi, dan terakhir simpulan. Kalau kita buat seperti ini, paling tidak kita sudah punya gambaran bagaimana cerita itu akan kita bangun. Ini akan sangat membantu sewaktu kita menulis sebuah cerita. Oke, kita akan masuk pada bagian berikutnya, bagian gramatika dan ejaan, tapi seperti biasa, kita akan jeda dulu agar Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke, terima kasih banyak Uda Ivan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mbak. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Yunirianti, udah. Dari Kalimantan Tengah. Perihal komposisi dialog dan narasi dalam sebuah cerita, apakah ada batasannya atau itu menjadi hak penulis saja sesuai dengan gaya kepenulisannya? Saya pikir itu hak penulis sih. Jadi saya belum pernah menemukan rumusan bahwa berapa persen saya belum pernah menemukan. Itu hak penulis dan mungkin sebaiknya coba minta pendapat kepada orang. Karena biasanya kalau kita kan, kita tidak objektif ya. Yang kita buat itu kita anggap bagus. Biasakan untuk mencari pembaca pertama. Saya kebetulan punya teman yang memang hobi membaca fiksi. Jadi setiap kali saya membuat cerita, itu saya selalu berikan kepada dia. Saya tanya ada yang kurang nggak, pesannya cukup bisa ditangkap nggak. Saya selalu berusaha melakukan itu. Oke, baik. Semoga terjawab. Pertanyaannya selanjutnya yang kedua ada dari Bapak Roy Franz. Bagaimana cara membuat paragraf pembuka yang menarik dalam sebuah cerpen? Dan saya kemarin setelah ikut pelatihan mencoba membuat cerpen. Saya menjadi teman yang suka membaca cerpen, menilai cerpen saya. Dan menurutnya paragraf awal pada paragraf awal ini kurang menarik. Mohon petunjuknya, udah. Macam-macam ya. Terus terang saya sendiri jam terbang saya untuk membuat cerpen belum banyak. Jadi kalau ditanya bagaimana rumus membuat paragraf pembuka yang menarik untuk sebuah cerpen, saya juga belum ketemu rumus yang cukup generik. Kalau untuk menemukan rumus itu kan kita harus jam terbangnya harus tinggi. Tapi dari pengamatan saya itu bisa beberapa teknik yang dilakukan. Yang pertama, kita bisa mengenalkan, kalau kita belajar pada beberapa tulisan paragraf pembuka yang menarik. Oh, ini satu. Jadi saya biasanya itu belajar dari contoh. Jadi begitu kita baca sesuatu, kalau kita merasa bahwa tulisan itu menarik, coba kita pelajari polanya. Alih-alih hanya menikmati cerita, kita coba pelajari pola. Ini contoh ya, yang paling saya ingat itu adalah, nanti kita akan bahas juga sebenarnya, cuma mungkin saya tunjukkan sedikit. Ini contoh paragraf pembuka dari novel Rapi Jali. Kematian sekalipun tak akan menengkukkan lututnya di hadapan musuh, tetapi hidup berkeinginan lain. Pada sisa napas yang tak banyak lagi, pintu kematian malah mengungkap kenyataan pahit yang selama ini ia sangkal. Musuh terbesarnya merupakan satu-satunya pilihan tersisa, satu-satunya jalan. Siang itu di kota Jakarta, di gedung warisan zaman kolonial yang telah direnovasi menjadi rumah pemenangan, Yuda mengibarkan bendera putih. Nah, kalau kita lihat di sini, yang dia lakukan pada paragraf pembuka ini sebenarnya dia ingin menceritakan bahwa dia ingin memperkenalkan tokoh. Tokohnya itu adalah Yuda, terus tempatnya itu adalah di kota Jakarta. Dia ingin memperkenalkan itu. Tapi narasinya dia kembangkan. Kalau ini sih menurut saya kreativitas dari penulis ya. Ini yang bisa dilakukan. Jadi bisa memperkenalkan secara umum sang tokoh. Lalu kalau kita lihat tadi pada contoh cerpen yang tentang tato tadi, dia langsung membuka dengan intinya kan. Dia langsung membuka tentang sebentar, kita lihat aja langsung ya. Oh ini ya. Dia langsung membuka dengan pernyataan ini. Sudah aku pikir masak-masak, jika aku kelak membuat tato, maka tato itu adalah wajah ibuku. Dia langsung membuat seperti itu. Orang langsung melihat apa yang mau disampaikan, apa yang menjadi alur cerita secara umum. Jadi
rumus saya belum bisa memberikan. Paling yang saya bisa berikan adalah coba pelajari paragraf-paragraf pembuka yang digunakan oleh penulis-penulis yang tulisannya ya kita minati. Begitu mungkin mana? Baik, semoga terjawab. Tadi pertanyaannya selanjutnya, ini ada dari Bapak atau Ibu Nurholis, struktur penulisan fiksi dan non-fiksi berarti sama ya udah? Ya, menurut saya sama. Karena pada dasarnya semua cerita itu sama. Selalu ada pembuka, perkenalan apa sih yang kita bicarakan, terus kemudian konflik, atau mungkin kalau non-fiksi itu lebih ke pesan utama ya, dan terakhir penutupnya. Baik. Selanjutnya ada dari Ibu ICR Yora, bagaimana kita mengetahui cerita kita menarik atau tidak dan bagaimana cara mengevaluasinya? Ini sama seperti bertanya, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa dandanan kita menarik? Kalau ditanya kepada diri sendiri, oh udah keren saya gitu. Tapi bagaimana cara paling gampang adalah minta orang lain untuk menilai. Tadi kan saya sudah sempat sampaikan ya, minta orang lain untuk menilai. Dan yang paling gampang, bukan paling gampang, pendapat orang itu kan sering bervariasi. Jadi yang pertama itu jangan baper, satu itu. Terus kemudian kedua, coba kumpulkan lebih banyak pendapat. Karena kumpulan subjektivitas kan akan menjadi objektivitas. Kalau misalnya kita punya satu orang yang memberikan penilaian kita dan kebetulan dia dia pasangan kita gitu. Itu dari pengalaman saya, pasangan itu adalah pengkritik yang paling tajam ya, karena dia tahu apa yang kita itu seperti apa. Tapi kadang-kadang juga kalau kritik dari pasangan itu paling bikin baper. Jadi tergantung kita. Kalau saya pribadi, saya nggak berani nanya ke istri saya karena istri saya terlalu tajam komentarnya. Jadi yang saya lakukan adalah ke teman baik saya. Saya tahu bahwa dia cukup kritis dan dia juga tidak terlalu suka bermulut manis. Cari pembaca lain. Pembaca pertama orang nyebutnya, first reader biasanya disebutnya. Pembaca pertama. Baik, semoga terjawab. Selanjutnya ada dari Bapak Tabrani Yunis, adakah trik yang menarik untuk memadukan cerita fiksi atau non-fiksi dengan tulisan opini? Oh, maksudnya itu. Ada, itu belajar dari tulisannya Mas Iqbal atau Mas Agus deh. Sebenarnya yang kita lakukan kan gini, itu kan yang disebut dengan anekdot tadi, kisah gitu ya. Kisah itu bisa kita jadikan dasar untuk mengambil sari apa yang mau kita jadikan opini. Contohnya misalnya, saya waktu itu bikin esai tentang penyebab orang Indonesia sekarang banyak yang lebih terampil berbahasa Inggris. Saya mengangkat satu kisah non-fiksi dari apa yang saya lihat amatan di Twitter. Saya cerita bahwa ada Ulil Absar itu mengirim tweet yang bilang bahwa dia menerima pesan WA dari temannya seorang dosen yang bilang bahwa dia si dosen ini buat soal dalam bahasa Indonesia, terus dia terkejut karena murid-muridnya, mahasiswanya itu menjawab dalam bahasa Inggris. Itu kan bentuknya cerita tuh. Jadi cerita berbentuk anekdot tadi bisa kita jadikan dasar untuk kemudian bisa kita jadikan latar belakang untuk kita memberikan opini kita. Bisa juga cerita itu kita jadikan ilustrasi untuk esai atau opini kita. Jadi sangat bisa digabungkan cerita itu baik fiksi maupun non fiksi ke dalam tulisan opini atau esai kita. Kalau untuk memasukkan cerita fiksi mungkin bisa juga ya, saya belum pernah sih. Mungkin bisa ya, misalnya kita ambil cerita fiksi itu kan bisa kita ambil dari fabel misalnya. Fabel itu kan banyak berkisah tentang kebijakan atau kebijaksanaan untuk manusia kan. Jadi bisa kita ambil, saya pikir. Baik, selanjutnya ada dari Pak Syafarudin. Saya selalu sulit jika membuat cerita dengan aku sebagai peran utamanya. Mana yang lebih baik, menggunakan aku atau menggunakan orang lain sebagai peran utama? Bebas, itu tergantung kesukaan penulis. Ini kebalikan dari saya berarti ini Pak. Saya kan lebih senang pakai aku, sementara Bapak sulit. Ya nggak apa-apa, ada juga yang dengan sudut pandang orang lain. Jadi seolah-olah kita tuh senang menceritakan sesuatu yang di luar dari kendali kita. Boleh nggak, ada yang lebih baik kok, dua-duanya bisa dipakai.
Dan nanti juga ada keputusan yang mesti kita ambil. Sewaktu melihat dari kacamata orang ketiga, kita mesti memilih orang ketiga ini orang ketiga awam, artinya dia tidak bisa mengetahui isi hati sang tokoh, atau dia orang ketiga Tuhan yang bisa mengetahui isi hati tokoh. Saya pribadi kurang suka dengan orang ketiga yang mengetahui isi hati tokoh, karena kalau gitu kan kayak dibacakan ya, artinya lebih baik sang pembaca itu menafsirkan sendiri. Selanjutnya ada dari Pak John. Pertanyaannya, apakah boleh kita menyisipkan dialog rekaan pada novel yang ditulis berdasarkan kisah nyata dengan nama tokoh sebenarnya, Ida? Kalau yang namanya novel, itu pasti jatuhnya itu adalah sebagai karya fiksi. Kalau perkara itu diambil dari, kecuali kalau biografi ya, itu beda lagi itu. Kalau novel itu pasti cerita rekaan. Kalaupun itu menggambarkan tokoh nyata, ya silakan. Tapi ya, orang akan menganggap bahwa itu tetap saja kisah rekaan. Jadi boleh kalau seperti itu. Baik, selanjutnya ada dari Ibu Sabatina RW. Bagaimana pemilihan kata sebagai judul yang benar tetapi juga menarik, Ida? Ini sama seperti pembuatan paragraf pertama ya. Saya belum menemukan sebuah rumus yang pasti ampuh sih. Kita harus bereksperimen. Contoh kalau kita cara paling gampang ya belajar dari tulisan-tulisan yang menarik untuk kita. Tadi kan contohnya cerpennya itu judulnya Foto Ibu tadi kan. Terus kalau dari Mbak W itu menerjemahkan cantik. Ini tadi pertanyaannya untuk kisah fiksi atau non fiksi ya. Kalau fiksi, kalau menurut saya judul yang bagus itu harus judul yang mengundang penasaran. Nah, bagaimana judul yang mengundang penasaran itu macam-macam. Ada yang bentuknya cuma satu kata, ada yang dua kata. Saya belum ketemu rumus yang konkretnya, saya belum ketemu. Baik, selanjutnya ada dari Pak Suwardana Yasa. Berapa halaman atau berapa kata wajarnya untuk karya fiksi atau non-fiksi seperti cerpen, esai, dan novel? Kalau untuk cerpen itu standar umumnya kalau di buku-buku teori itu kalau saya tidak salah itu sekitar 1.000 kata. Kalau novel itu sampai dengan 40.000. Itu teorinya ya. Kalau di penerapannya di Kompas ini yang setahu saya itu diukurnya dengan karakter. Karena kalau di Kompas itu kan dia sesuai dengan ruang yang disediakan. Di Kompas itu 10.000 karakter. Jadi bukan kata, bukan huruf bukan kata yang diperhitungkan, melainkan jumlah karakternya. Baik, semoga terjawab pertanyaannya. Selanjutnya dari Bapak atau Ibu Nurholis, pembukaan novel Rati Jali bisakah dikatakan sebagai gagasan utama walaupun agak abstrak, atau ada juga yang menyebutnya dengan premis? Enggak sih menurut saya, ini sih cuman pengantar aja ya, pengenalan tentang tokohnya, karena belum jelas juga ini apa yang bakal diangkat kalau menurut saya ya. Tapi mungkin persepsi orang akan berbeda-beda. Baik, selanjutnya ada dari Ibu Anita Yulia. Apakah boleh kita menyebutkan nama institusi dalam sebuah cerita fiksi seperti novel karena antagonisnya adalah polisi? Tidak ada halangan, saya pikir sih. Namanya juga karya fiksi ya, boleh-boleh aja. Ada cukup banyak novel atau cerpen yang saya lihat di situ memasukkan nama-nama institusi kayak OJK, cukup banyak kok. Baik, berarti boleh. Selanjutnya ada dari Ibu Lin ANT. Jika menulis dengan sudut pandang orang pertama, apakah boleh pakai ragam cakap di dalam narasinya? Tidak. Narasi dulu ya, narasi. Ini saya dicap polisi bahasa lagi ya. Susah nih posisi saya. Oke, gini deh. Jadi enaknya sih kita menulis semau perut kita. Enaknya begitu. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita menerbitkan kepada publik, kita harus memperhatikan kepentingan publik. Gaya bahasa percakapan itu adalah gaya bahasa yang tidak berlaku nasional.
Gaya bahasa percakapan di Jakarta, gaya percakapan di Surabaya, gaya bahasa percakapan di Semarang, Makassar itu akan berbeda-beda. Jadi ketika kita menulis narasi dengan bahasa percakapan, kita kemungkinan besar tidak akan bisa menjangkau semua orang. Nah, itu argumentasi saya. Kalau diperhatikan juga penulis-penulis yang mau berpikir panjang ya, mereka rata-rata menulis narasinya dengan bahasa Indonesia yang cukup tertib. Biasanya itu muncul karena jalan pintas. Kita malas mempelajari bahasa Indonesia yang baku. Yang kita lakukan adalah kita menggunakan bahasa Indonesia yang kita paham aja di dalam narasi. Alasannya yang penting pembaca paham. Nah, yang perlu kita pahami, bahasa standar itu diciptakan agar semua orang bisa memahami apa yang kita sampaikan. Narasi pada umumnya berbentuk atau menggunakan bahasa formal atau bahasa standar. Perkara dialog itu beda lagi. Kalau dialog udah jelas lah, sesuai dengan karakter tokohnya. Tapi kalau mau menggunakan bahasa cakapan di dalam narasi, monggo, nggak apa-apa. Jangan bilang bahwa saya mengharamkan. Saya kan sekadar memberikan pendapat ya. Menurut saya narasi itu bahasa Indonesia baku aja. Oke, baik. Selanjutnya ada dari Pak atau Bu Sairi. Menurut teorinya, cerpen didefinisikan sebagai cerita pendek yang habis dibaca dalam sekali duduk. Bagaimana pengertian dari sekali duduk itu, udah? Setahu saya ukurannya bukan waktu ya, ukurannya itu panjang ceritanya. Seperti saya berikan tadi, 1000 kata atau kalau juga karakter tadi kan 10.000 karakter. Kalau ada yang memberikan definisi sekali duduk, itu definisi dia aja kali. Kan kalau di cerita Kopingho itu ada sepeminum teh. Sepeminum teh itu segimana lama sih juga bingung untuk mendefinisikannya. Beda-beda kalau orang-orang. Iya, ya. kalau saya sih menyebut sepengisapan rokok. Nah, kalau itu saya tahu tuh 10 menit kalau saya. Tapi kalau orang yang merokoknya di Samsu, 30 menit tuh kalau gitu, beda-beda. Betul. Baik. Selanjutnya ada dari Ibu Trihastari. Apakah judul dengan menggunakan tanda tanya itu diperbolehkan? Boleh, nggak ada larangan kok. Tanda seru juga boleh. Tanda tanya, tanda seru boleh. Ada selanjutnya dari Ibu Rani. Lebih baik menggunakan aku atau saya, udah? Saya kadang-kadang pakai saya, kadang-kadang pakai aku sih. Kalau pakai saya itu cocok untuk pembaca orang Sumatera dan Sunda. Aku cocok untuk membaca orang Jawa. Dari pengalaman saya begitu. Kalau orang Jawa baca saya formal banget ya. Kalau orang Sumatera baca aku itu kayaknya kasar amat. Biasanya begitu. Jadi itu bergantung pada pilihan kita sih. Saya pribadi juga kadang-kadang pakai saya, kadang-kadang pakai aku. Oke, semoga terjawab. Selanjutnya ada dari Bapak Ahmad Humaydi. Novel dari kisah nyata seringkali waktu ditulis maka penulisnya merasa ketakutan. Pasalnya pelaku penjahatnya itu polisi. Apakah kalau kita tulis polisi jahat dengan lokasi kejadian di Indonesia akan dianggap menyebarkan kebencian terhadap polisi di Indonesia khususnya, udah? Ini pendapat ya. Jawabannya pasti subjektif sih kalau menurut saya. Ketakutan itu wajar sih kalau saya pikir ya. Apalagi kadang-kadang tuh orang Indonesia tuh tidak bisa membedakan antara fiksi dan non-fiksi ya. Harusnya begitu itu masuk ke dalam ranah fiksi, ya orang akan bisa memisahkan lah. Kalaupun itu ternyata masuk ke pengadilan, itu saksi dari ahli bahasa dengan tegas akan bilang bahwa ini kisah fiksi. Kalau ada orang yang menafsirkan ini sebagai sebuah kenyataan nyata, ya ini salah orang itu sendiri. Jadi kalau yang ditakutkan itu adalah urusan hukuman pidana atau urusan perdata, tidak usah takut karena begitu masuk pengadilan itu pasti akan dibuktikan bahwa ini merupakan kisah fiksi, nggak usah takut. Tapi kalau yang ditakutkan itu adalah hukum jalanan, ya itu saya nyerah, saya nggak tahu. Tapi ya harusnya kalau menulis menurut saya nggak usah takut lah. Apalagi sekarang ini kan sebenarnya harusnya udah masuk era zaman kebebasan ya. Selanjutnya ada dari Ibu Trihastari. Bagaimana menuliskan senandika pada sebuah cerpen atau novel? Apakah harus menggunakan tanda kutip seperti percakapan ataukah menggunakan kalimat biasa dengan ragam berbicara? Ataukah harus diubah menjadi kalimat tak langsung dalam narasi?
Ini belum ada kaidahnya. Ada dua gaya yang saya perhatikan. Yang pertama itu dengan bentuk biasa seperti kalimat langsung, tapi nanti label dialognya kita menggunakan pikirnya, atau ia berpikir, koma, terus kutipannya, atau titik-titik, koma, pikirnya. Bisa kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dengan huruf miring. Jadi kita buat seperti kalimat biasa, gini, titik. Andi berpikir begitu. Jadi dua gaya ini yang paling sering, yaitu menggunakan tanda petik, tapi dengan menggunakan label dialog atau dialog tag yang sesuai, atau dengan menggunakan huruf miring. Baik, semoga terjawab. Selanjutnya ada dari Ibu Menik. Udah saat menulis percakapan, apakah boleh ditambahkan tanda titik-titik? Biasanya ada 3 atau 4 titik. Itu namanya elipsis. Elipsis ini berfungsi, ada di dalam dialog itu ada 2 fungsi elipsis. Yang pertama untuk memotong percakapan, jadi artinya ada bagian yang dihilangkan. Dan yang kedua untuk menimbulkan kesan jeda atau tergagap. Nah, jadi itu boleh dipakai untuk 2 fungsi tadi. Untuk menghilangkan bagian tertentu, menyingkat ya dialognya, atau untuk menggambarkan bentuk ragu atau jeda di dalam percakapan. Selanjutnya ada dari Bapak atau Ibu Mardiana, Ibu sepertinya, dalam menentukan tokoh dan penokohan, apakah harus konsisten atau bisa kita menciptakan tokoh dengan 2 penokohan? 2 kepribadian mungkin ya? Ya, sebenarnya biasanya sih konsisten. Kecuali kalau kita yang membuat tokohnya itu seolah-olah memiliki kepribadian ganda. Kalau ada yang pernah baca buku Sophie ya, kalau saya tidak salah, itu kan dia memang memiliki 2 kepribadian. Jadi bergantung bagaimana caranya kita mengembangkan karakter tokohnya. Tapi lazimnya setahu saya tokoh itu ya 1 sifat lazimnya. Selanjutnya dari Pak Dedi, mana yang lebih baik dan tepat untuk memulai menulis? Menuliskan judul atau tema terlebih dahulu untuk mengkerangka berpikir dalam membuat tulisan, atau menulis saja terlebih dahulu baru akan muncul sebuah judul dari cerita yang kita buat tersebut? Selera atau gaya tiap penulis pasti berbeda-beda. Ini gaya saya berbagi saja ya Pak ya. Bukan berarti bahwa cara ini paling tepat. Saya biasanya tema dulu. Tema, saya mau cerita apa nih? Terus saya buat dulu judul sementara. Setelah itu saya mulai menulis. Nanti judul itu hampir pasti saya ganti pada bagian belakang. Kalau saya tidak pernah memulai dengan judul yang kemudian sampai terakhir itu masih saya pertahankan. Judul itu pasti selalu saya ganti. Tapi itu saya. Ada juga yang judul dulu, baru kemudian ceritanya. Ada juga yang cerita dulu, baru judul. Jadi judulnya masih dikosongkan dari awal. Saya sih sebenarnya alasan saya sederhana. Kenapa saya menentukan judul sementara dulu, biar waktu disimpan, itu berkasnya itu ada judulnya. Kalau enggak kan nanti untitled document kan. Iya, betul. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Ibu Rizkina. Sering saya menemukan dalam percakapan panjang yang tidak selesai digunakan tanda hubung jika disambung oleh pembicara selanjutnya. Apakah itu merupakan penulisan yang tepat, Uda? Menurut saya itu gaya selingkung aja. Saya lihat memang ada beberapa penerbit yang menerapkan kaidah seperti itu. Kalau kita baca EED, tidak ada di dalam EED yang menggunakan tanda pisah atau tanda hubung untuk merangkai dengan dialog lain. Kita menggunakan tanda elipsis. Nah, itu jadi saya pernah baca juga sih, memang ada penerbit yang seperti itu. Tapi itu tidak berlaku secara nasional. Artinya itu gaya selingkuh. Oke, termasuk gaya selingkuh berarti ya. Selanjutnya dari Ibu Lin AMT, bagaimana dengan kata tergagap, Uda? Saya belum menemukan di EYD 5 maupun TBBI. Masih bingung pakai elipsis atau tanda pisah. Oh ini sama ya pertanyaannya ya. Nah di sini kan coba lihat saya kirim ya kepada Bapak Ibu sekalian. Dari pertanyaannya banyak yang berkutat masalah elipsis ya. Silakan dibaca nanti. Ini saya bagikan ya. EYD
Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bagian yang dihilangkan. Ini yang biasa ya, penyebab kemerosotan, titik-titik. Menunjukkan ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Menurut saya, titik-titik, ini kan. Terus kemudian menandai jeda panjang. Jadi semua kebutuhan Bapak Ibu itu sudah terpenuhi harusnya dengan 3 kaidah ini. Semua pakai elipsis. Kalau ada yang, kalau kita buka, lihat tanda pisah atau tanda hubung, ini lihat. Tanda pisah digunakan mengapit keterangan. Mengapit keterangan. Kemudian antara 2 bilangan. Nggak ada ya tanda jeda ya. Terus tanda pisah, tanda hubung. Ini juga tidak ada. Tanda hubung itu tidak digunakan untuk memberi jeda. Itu gaya selingkung aja. Diterapkan di penerbit tertentu. Oke. Jadi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Ika Fauziah ya udah ya. Oke. Selanjutnya ada dari Pak Abbas. Kalau saya menulis cerpen kemudian saya kirim ke UDA sebagai pembaca pertama, malah boleh? Aduh Bapak, pekerjaan saya udah banyak, maaf ya. Baik. Maaf Bapak, belum bisa saat ini. Oke. Tuh kan saya yakin begitu saya menyetujui, semua orang pasti pengen ngirim ke saya. Ya, selamat siang Pak Ivan. Selamat siang Bu. Ini misalkan kan saya udah jadi novel berapa ya? Ada 6 gitu. Tapi dalam itu apa namanya? Dari nama gitu, maksudnya tokohnya di nama. Terus di tengah jadi aku tuh bisa ya? Oh, maksudnya mengubah sudut pandang, Bu. Iya, Kadang-kadang ada novel itu yang dia melibatkan 2 sudut pandang. Jadi yang pertama itu dia misalnya saya lupa judulnya apa ya. Jadi yang biasanya itu dipisahkan, babnya berbeda. Kalau dalam satu bab yang sama, sudut pandangnya pasti satu. Oh iya, oh iya. Terus ini juga karena ini satu novel berseri gitu. Tapi di bab lain si Tina itu kan itu kena amnesia gitu. Jadi dia ganti nama, dikasih nama orang gitu. Jadi kayak berlibet nggak kira-kira gitu? Tergantung bagaimana cara Ibu memperkenalkan kepada pembaca aja. Kalau misalnya pembaca, kan yang paling penting kan gini, sama seperti kita membayangkan berlibet atau enggaknya itu kita kebayangkan aja kalau kita cerita ke orang. Kalau kita bercerita kepada orang, cara kita membuat orang memahami apa yang kita sampaikan itu kan adalah memberikan konteks kan. Sama juga, jadi kita harus memastikan bahwa pembaca itu paham konteksnya bahwa bagian ini bercerita tentang kondisi sang tokoh yang sedang amnesia. Oh gitu. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, ini ada selanjutnya dari Ibu Firsti Uhti. Sejak kapan udah mulai menulis? Apa motivasi dan suka dukanya udah? Waduh, ini lama banget ya kalau mulai menulis. Mungkin sudah lama sebenarnya. Cuman yang saya ingat menulis dengan benar-benar sadar itu tahun 2006. Itu waktu saya mulai menulis di Wikipedia. Dan laras bahasa yang saya gunakan ketika menulis di Wikipedia itu kan laras bahasa ensiklopedia ya. Sebenarnya yang menurut saya sangat memperkaya kemampuan saya menulis adalah ketika di Wikipedia itu saya dipaksa untuk menulis beragam topik. Saya dari mulai menulis profilnya Agnes Monica, profilnya Paus Paulus II, kemudian tentang Paus Punggung Bungkuk, kemudian tentang berbagai rupa bumi. Jadi pengalaman itulah yang membuat saya bisa menulis dalam hampir semua genre, karena saya terbiasa untuk menulis berbagai topik tadi kan. Itu yang menurut saya pengalaman paling berkesan 2006 itu. Dan yang juga membuat saya lebih cepat untuk menguasai keterampilan menulis adalah ketika itu saya bisa dibilang magabut, makan gaji buta. Jadi waktu itu saya tuh berangkat kantor, kebetulan kantor saya ketika itu sedang dalam masalah lah. Artinya atasan saya itu sedang ada masalah, jadi pegawainya agak terbengkalai. Saya sudah memikirkan untuk keluar,
tapi belum ketemu tempat yang cocok. Jadi waktu itu saya masuk kantor pukul 8, seharian yang saya lakukan adalah menulis Wikipedia. Jadi bayangkan sehari itu saya punya waktu kurang lebih 10 jam untuk menulis. Jadi kan dikarbit banget. Dari situ saya melihat bahwa kunci utama menumbuhkan keterampilan menulis adalah ya menulis dan harus rajin. Oke, baik. Semoga terjawab. Pertanyaannya selanjutnya ada dari Ibu Yunirianti. Yang seharusnya kita jadikan referensi pembaca cerpen kita itu rekan atau teman yang memang suka menulis atau yang memiliki kemampuan menilai baik atau tidak sebuah bacaan. Semuanya aja. Ya kan nggak harus memilih kan. Kalau bisa semua ya kenapa enggak? Karena sudut pandangnya akan berbeda-beda. Pembaca awam, dia akan menilai itu lebih kepada kenyamanan umumnya. Kalau kita minta tolong kepada editor, kemungkinan besar akan rewel lah. Editor paling pertama dilihat adalah ininya dulu, tanda bacanya benar apa enggak. Kadang-kadang kan kita perhatikan dulu ceritanya, kita sebel kan. Jangan perhatikan tanda bacanya. Cuman buat editor yang menarik justru tanda bacanya. Kalau bisa semuanya aja. Semakin banyak semakin bagus. Betul. Kalau ada orang yang ingin membaca dan memberikan itu bisa ya udah sebenarnya. Ya, kalau harus memilih mungkin saya lebih memilih pembaca awam ya. Karena yang paling utama sih dari sebuah cerita itu harusnya menurut saya adalah ceritanya sendiri. Oke, baik. Ini selanjutnya ada Pak Syafarudin yang mengacungkan tangan. Silakan, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang, Pak Ipan. Selamat siang, Pak. Saya Saparudin dari Tanjung Pinang. Baik, Pak. Memang pengalaman menulis saya tidak terlalu banyak. Untuk di koran saya pernah menulis tentang seorang pahlawan olahraga yang kegiatannya adalah olahraga anggar, tetapi dia ditasbihkan sebagai nama sebuah stadion sepak bola gitu kan. Jadi informasi tentang Sulaiman Abdullah nama orangnya yang dimakamkan di Bandung, tetapi namanya harum di Kepulauan Riau. Tidak diketahui jejaknya. Kemudian saya mencoba menggali dan akhirnya ada saudara-saudaranya yang dari Bandung mengucapkan terima kasih karena leluhurnya bisa ditelusuri jejak sejarahnya. Itu merupakan sebuah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi seorang penulis, diakui keabsahannya oleh leluhurnya. Tapi ada satu hal yang agak sulit bagi saya mengembangkan narasi. Maksud saya itu bukan fiksi, tetapi dia selalu tergabung dengan kata-kata yang seolah-olah itu fiksi gitu. Jadi itu bagaimana kita memilahkan antara kata-kata yang mengandung ini terlalu banyak lebaynya gitu kan, atau ini bahasanya bahasa lugasnya gitu kalau dalam penyampaian sebuah non fiksi seperti itu. Jadi bagaimana kita memisahkan itu aja yang perlu Oke. Yang Bapak tulis itu mungkin masuknya itu ke dalam cerita khas, Pak, atau feature. Masuknya ke sana. Nah, yang ini yang namanya cerita khas itu memang memiliki gaya bertutur seperti sebuah karya sastra. Jadi Bapak tidak usah merasa itu terlalu lebay, Pak. Memang itu diizinkan kok. Artinya kan yang kita pisahkan nih antara kenyataan dengan cara berkisah. Kenyataannya itu memang nyata, sementara cara berkisahnya dengan pendekatan fiksi. Itu boleh, bukan masalah. Iya. Tapi kan kita ini kan semi sejarah sebetulnya itu. Iya, betul, Pak. Iya, ada sejarahnya gitu. Iya. Jadi boleh kita menggunakan kata-kata yang seperti ada narasi-narasi yang memang. Iya. Sebenarnya kan membedakan itu hanya khayalan atau bukan. Cuman itu aja, Pak. Mengenai cara menulisnya, pilihan kata, tidak ada pilihan kata yang ini kata khayali, ini kata nyata gitu, nggak ada. Enggak ya? Iya, Pak. Itu memang gaya. Jadi masih memang tergantung kepada gaya kita dalam penyampaian gitu. Benar, Pak. Terima kasih, Pak Pan. Sama-sama, Pak. Baik. Nah, selanjutnya ada dari Ibu Sofi. Mungkin ini dari Ibu Sofi bisa bagi tips bagaimana caranya tokoh cerita lepas
bagaimana caranya tokoh cerita bisa lepas dari bayang-bayang si penulisnya? Karena seringkali ada kok yang penulisnya agamis, tokohnya juga begitu nih udah. Bagaimana caranya agar bisa lepas? Maksudnya apakah harus dilepaskan? Pertanyaannya kan itu kan. Maksudnya kalau tadi kan penulisnya agamis, tokohnya juga begitu. Ya itu memang maunya penulis lah. Kita tidak bisa melarang-larang kan, memang seperti itu. Kecuali kalau ini maksudnya buat diri sendiri. Maksudnya misalnya gini, saya orangnya agamis. Lalu kemudian begitu saya nulis ternyata tokoh saya juga agamis. Bagaimana cara melepaskan diri dari sana? Nah kalau gitu bergantung kepada niatnya penulis. Berarti sejak awal dia harus menetapkan diri bahwa saya bikin tokoh yang berbeda dari kebiasaan saya nih. Dan sepanjang menulis, kemudian dia harus berusaha untuk mengingatkan kepada dirinya bahwa jangan kayak gini ya, jangan kayak gini ya. Sama seperti misalnya kita ingin membedakan sifat kita antara nyatanya dengan sewaktu kita berbicara di depan publik. Kan banyak ya pesohor yang kayak gitu. Raditya Dika misalnya. Raditya Dika itu kan asalnya itu pemalu kan, tapi begitu dia menulis, itu dia bisa lucu, bisa segala macam, dan itu dia lakukan itu dengan niat, dengan sadar. Itu bisa banget sebenarnya. Baik, semoga terjawab. Selanjutnya ada dari Pak John Oho Wirin L. Untuk konteks budaya, kami di Asmat masih bergantung pada literatur lama yang banyak ditulis oleh orang Barat. Apakah ada ide dari Uda untuk menulis konteks budaya dalam konteks sekarang? Kalau budaya itu, oke, kita berarti ini ini kan masalahnya adalah bahannya. Bahan untuk tulisan itu kita bisa peroleh paling tidak dari 3 sumber. Yang pertama itu dokumen tertulis, itu yang pertama. Tadi kan katanya literatur, ya ini sumber pertama. Sumber kedua wawancara. Sumber ketiga observasi. Jadi kalau Bapak ingin menulis budaya Asmat dengan konteks sekarang dan literaturnya atau bentuk tertulisnya itu ternyata tidak menyediakan hal yang diinginkan, ya coba kembangkan 2 sumber yang lain, wawancara dan observasi. Wawancara, hubungi pemuka adat atau orang-orang yang mengetahui tentang budaya Asmat. Observasi, datangi kampung yang masih menerapkan budaya Asmat, lihat bagaimana kenyataannya. Itu 2 sumber untuk penulisan yang di luar dari literatur. Oke, baik. Semoga terjawab. Ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita jeda istirahat sebentar. Ada dari Pak Dwi Sutarjantono dalam diagram foto ibu tadi. Apa konfliknya ini? Ada kok, saya tulis. Konfliknya kisah rahasia ibu. Konfliknya memang tidak tajam, cuman kalau kita lihat yang pengen ditonjolkan oleh sang penulis ini kan bahwa ternyata hidup ibunya itu punya beberapa rahasia. Itu yang ingin ditonjolkan kan. Oke, semoga terjawab. Tadi sudah cukup banyak pertanyaan yang sudah dijawab oleh Uda. Kalau begitu, terima kasih Uda. Kita istirahat sebentar. Kita akan berkumpul lagi di ruang Zoom ini pada pukul 10:45 mungkin ya. Ruang Zoom-nya masih tetap dibuka. Silakan beristirahat Uda, Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih. Kita rehat dulu ya Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan lagi.